Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida Tias Alifa dari Administrasi Pendidikan 2017 UPI akan penelitian yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Negeri tahun 2020 hingga 2024 di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa pendidikan bukan hanya menjalankan proses belajar mengajar saja, melainkan lebih pada itu, dimulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi. Perencanaan pendidikan berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah perencanaan kebutuhan guru. Guru sebagai salah satu pelaku dalam proses pendidikan menjadi hal yang perlu diperhatikan karena guru menjadi faktor yang penting dalam pembangunan pendidikan. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan guru perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Nah, perencanaan kebutuhan guru merupakan salah satu langkah dari pengelolaan guru, sehingga apabila perencanaan kebutuhan guru dilakukan dengan baik, maka dapat terlaksananya pendidikan yang sesuai dengan tujuannya tanpa mengalami kendala atau kesulitan. Nah, menurut Didin Imam 2016 mengungkapkan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini menjadi unsur penting dalam proses pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa jenjang pendidikan sekolah dasar harus tersedia 1 orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan. Jumlah tersebut belum termasuk guru bidang studi, yaitu guru penjaskes dan guru pendidikan agama. Berdasarkan peraturan tersebut, maka sekolah dasar perlu memiliki guru kelas yang sesuai dengan rombongan belajarnya yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, permasalahan banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti karena akan terjadinya ketidakseimbangan antara guru dan siswa. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat saat ini masih kekurangan sekitar 3.500 guru berstatus pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara. Selain akibat adanya moratorium, kekurangan ribuan guru ASN ini akibat pensiun massal yang terjadi setiap tahunnya. Saat ini guru PNS di SD dan SMP sekitar 6.000 orang. Mereka tersebar di 703 SD dan 165 SMP. Rata-rata kekurangan guru ASN di setiap sekolah ini berjumlah 10 orang. Nah, Kabupaten Bandung Barat ini merupakan kabupaten yang memiliki 16 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Parongpong yang merupakan kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Bandung Barat. Di Kecamatan Parongpong terdapat 40 SD dengan 29 SD negeri dan 11 SD swasta. Jumlah guru di SD negeri yang berada di Kecamatan Parongpong sekitar berjumlah 331 orang guru. Di SD swasta ada 137 guru. Dengan jumlah siswa 7.711 siswa di SD negeri dan 2.053 siswa di SD swasta. Nah, ini ada data sekolah-sekolah SD negeri di Kecamatan Parongpong yang berjumlah 29 SD.
Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah angka proyeksi arus siswa SD negeri di Kecamatan Parongpong. Yang kedua, ada bagaimanakah angka proyeksi kebutuhan guru SD negeri pada tahun 2020 2024 di Kecamatan Parongpong. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan angka proyeksi arus siswa 2 SD negeri di Kecamatan Parongpong. Selanjutnya, untuk menjelaskan angka proyeksi kebutuhan guru SD negeri pada tahun 2020-2024 di Kecamatan Parongpong. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan bagi mahasiswa administrasi pendidikan mengenai perencanaan pendidikan, yaitu menghitung proyeksi kebutuhan guru sekolah dasar, serta memberikan informasi kepada pihak terkait yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan guru di wilayah Kecamatan Parongpong. Hipotesisnya yaitu, menurut Sugiono, menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian. Kebenaran hipotesis perlu dibuktikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan definisi tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, guru SD negeri di Kecamatan Parongpong melebihi jumlah yang seharusnya. Yang kedua, guru SD negeri di Kecamatan Parongpong terdapat kekurangan dari jumlah yang seharusnya. Adapun teori dari penelitian ini yaitu perencanaan pendidikan berorientasi kepada masa depan dan mengembangkan potensi manusia. Apa yang perlu disiapkan pada masa sekarang merupakan jaminan untuk masa depan. Apabila perencanaan pendidikan mampu membuat rencana yang tepat, maka kualitas kehidupan manusia di masa depan akan lebih baik dari sekarang. Sebaliknya, apabila kurang tepat, maka kehancuran manusia di masa depan tinggal menunggu waktunya. Dalam PP RI nomor 19 tahun 2017 pasal 58 dijelaskan bahwa perencanaan kebutuhan guru secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat, antar kabupaten atau antar kota, dan antar provinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus. Dalam pendidikan, istilah kohort digunakan untuk menggambarkan arus siswa dalam suatu sistem pendidikan, yaitu berupa bagan yang berisi data tentang siswa yang masuk mulai di tingkat 1 sampai mereka tamat atau lulus mengikuti program pendidikannya. Analisis kohort dalam proyeksi jumlah siswa, yang mana Dakir menjelaskan bahwa analisis kohort dapat dilakukan dengan ketentuan yang pertama, presentase dropout dan ulangan rata-rata untuk tiap tahun dianggap sama. Kedua, sekolah tidak melaksanakan sistem kredit seperti perguruan tinggi. Ketiga, tidak memperhatikan siswa pindahan. Dan untuk melahirkan rumus kohort, menurut Dakir perlu diketahui bahwa jumlah siswa pada permulaan tahun, jumlah rata-rata persentase mengulang pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah rata-rata persentase dropout pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengembangan data siswa pada kohort, jumlah seluruh siswa tingkat dituliskan pada tempat dalam bentuk garis horizontal atau bentuk persegi panjang. Jumlah siswa tingkat, jumlah siswa tinggal kelas, jumlah siswa putus sekolah, dan jumlah siswa lulus menggunakan garis dan tanda panah. Garis atau tanda panah tegak lurus ke bawah menggambarkan siswa tinggal kelas. Garis atau tanda panah diagonal ke bawah kanan menggunakan siswa naik tingkat atau lulus, dan tanda panah ke samping kanan atau diagonal ke atas menggambarkan siswa putus sekolah. Nah, adapun rumus kebutuhan guru kelas yaitu KGK sama dengan sigma K kali 1 guru.
KGK itu yaitu kebutuhan guru kelas, sigma K yaitu jumlah kelasnya. Rumus perhitungan jumlah guru agama dan penjaskes yaitu KGAP sama dengan JTM per 24 sama dengan sigma 7I sama dengan 1 dikali MPI kali X sigma KI. JTM yaitu jumlah jam tatap muka per minggunya, sigma K yaitu jumlah kelas, KG A atau P kebutuhan guru agama atau penjaskes, MP yaitu alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran agama atau penjaskes di satu tingkat, 24 yaitu jam wajib mengajar per minggunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu tingkatannya kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, adapun definisi dari perencanaan yaitu perencanaan adalah suatu upaya untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh individu atau satuan pendidikan atau masyarakat dan menyusun kriteria untuk mengetahui kapan tujuan itu tercapai dan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk bergerak dari titik awal menuju pencapaian tujuan termasuk pengaturan waktu dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Perencanaan pendidikan menurut KOM tahun 1982 dalam Saifuddin Saud dan Syamsuddin Ma'mun 2005 halaman 8 dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistem proses pengembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Adapun metode penelitiannya, pertama, objek penelitiannya yaitu penelitian ini menganalisis bagaimana proyeksi kebutuhan guru sekolah dasar negeri tahun 2020-2024 di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian merupakan cara yang ditempuh secara sistematis pada saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Nah, metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang mana proses penghitungan kebutuhan gurunya itu melakukan metode penelitian kuantitatif dan selanjutnya dijelaskan dengan metode deskriptif. Setelah hasil dari metode kuantitatif lalu dideskripsikan kembali. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.